Buat Mbok Niluh merah. Kenapa Mbok pakai foto profil IG kebaya merah itulah dulu? Gitu. Mbok 9 tahun jadi timnya Jokowi, kok nggak ada yang mempertanyakan kebayanya Mbok? Nah, justru itu. Karena dulu Mbok Jokowi, karena kok tiba-tiba Ganjar gitu. Anda? Kok Mbok Lo Jelantik sangat sentimen sama AWK, saya lihat nih di kolom komen itu. Gimana awal mula masalah itu? Tuanmu datang nih. Tuanmu mau ketemu nih. Kan ini tuanmu, rakyat ini kan tuanmu, ya, bosmu. ya. Dia yang keluar darah, keringat, dan air mata untuk menggaji kamu. Dan Mbok harus bisa melakukan itu kepada semua partai politik. Om Swastiastu. Akhirnya Loh Jelantik, Mbok Loh tiang sayang datang juga ke sini. Apa kabar nih Mbok? Setelah tiang request nih. Sehat selalu ya. Dari berapa lama tiang ngechat Mbok tuh? Wah, kadang dia saya kira itu Loh Jelantik nggak berani lagi datang ke sini semenjak pakai baju merah. Ini yang keempat kalinya kan. Oh gitu ya. Mbok duduk di sini bersama dirimu. Oke. Apa sih yang nggak buat Erwin? Wih, siap. Terima kasih pokoknya untuk Mbok Niluh selalu datang. Dia sempat kecewa nih, sempat berpikir negatif juga. Mungkin kenapa nih Loh Jelantik ya? Kok nggak mau datang ke sini? Apa karena sudah ke partai atau gimana ini gitu kan? Pasti kan banyak yang netizen pasti bertanya gitu. Karena pertama Mbok membranding diri Mbok itu merah identik dengan kita tahu lah banteng gitu kan, dan circle Mbok juga gitu. Ini merah juga nih brandnya nih, merah. Jak Bali merah juga. Kenapa selalu ke sana ya? Nah, terus mau juga dukung Ganjar. Nah, sekarang Mbok harus jelaskan semua itu Mbok kepada pendukungnya Mbok Niluh Jelantik. Sebelumnya izinkan Mbok Niluh mengucapkan selamat siang. Om Swastiastu. Om Swastiastu Mbok. Sehat semangat selalu buat Erwin dan juga semua tim. Terima kasih banyak sudah memberikan waktu dan ruang untuk kita berjumpa lagi. Dan nantinya setelah acara ini berakhir, harapan Mbok adalah kita masyarakat Bali, rakyat Bali kembali lagi bersama-sama bergenggaman tangan dan memahami bahwa tugas kita adalah sama-sama menjaga tanah kelahiran kita. Siap. Nah, jadi kalau misalnya bicara apakah Mbok Niluh tidak mau ke Jog Bali? Kenapa Mbok Niluh belum datang ke Jog Bali? Sibuk mungkin Mbok ya. Kesayangan yang yang mengikuti perjalanan Mbok, hari-hari Mbok itu pasti tahu hari ini Mbok di mana, hari ini Mbok di mana dan ngapain dan lain sebagainya. Jadi sama sekali tidak ada keinginan Mbok sengaja misalnya untuk tidak hadir menemui Erwin, dan hari ini membuktikan bahwa pertemuan itu harus ada dan memang tujuan Mbok sangat sederhana. Informasi ini adalah untuk semua rakyat Bali, anak-anak kita, pemuda Bali, perempuan Bali, bahwa kesampingkan dulu urusan politik. Kita bicara lagi. Baru bangun sampai kita mau bobok lagi, apa sih sebenarnya yang kita harapkan dari hari-hari kita? Apa sih yang kita inginkan dari tanah kelahiran kita? Apa sih yang kita inginkan? Apa sih yang kita impikan dari sebuah sistem yang bernama wakil rakyat? Ya kan? Aspirasi masyarakat itu diwakili oleh wakil-wakilnya. Nah, terlepas dari warna, buat Mbok Niluh merah. Kenapa Mbok
pakai foto profil IG kebaya merah itulah dulu. UMKM di Bali, penenun, penjahit kebaya, garment, itu pasti tahu banget warna kesukaan Mbok Nilo. Oh, memang merah sukaannya. Satu, Mbok pasti pakai kebaya warna putih dulu nih. Oh ya, yang dulu kan putih ya. Putih. Terus merah. Oke. Kebaya perkawinan Mbok merah. Ya. Itu ada itu. Terus apa namanya? Kamen itu pasti warnanya 4. Kuning, hijau, merah, dan hitam. Karena Mbok harus sesuaikan dengan acaranya. Dan semua itu melambangkan kayak hijau misalnya. Suasana hati Mbok misalnya lagi bagaimana gitu, lagi sedih dan bagaimana. I want to make peace with everybody. Aku pakailah warna hijau. Terus warna hitam misalnya. Misalnya Mbok lagi sedang memperjuangkan sesuatu dan kemudian Mbok harus melakukan beberapa pertemuan dan kamu bisa melihat misalnya Mbok pakai baju hitam-hitam. Itu dimana bukan kita mengatakan keadilan itu tidak ada lagi, tapi keadilan itu berhak untuk diperjuangkan. Jadi Mbok nggak mungkin ke acara-acara yang sedang bagaimana seseorang bersedih, melakukan pengaduan, terus memakai baju ngejreng, nggak mungkin. Nah, merah itu nyempil di dalamnya, ya kan? Ya, ada PDIP warnanya merah, ada PSI warnanya merah, ada Jegbali warnanya merah, ya kan? Ada Nitra Jaya itu kalau diajarin tuh warnanya hampir sama dan ada banyak simbol-simbol branding yang memang identik dengan warna merah. Tapi seorang Nilo Jelantik diidentikan dengan pilihan politiknya, ya kan? Karena dipertegas lagi dengan mau mendukung Ganjar gitu. Awalnya sih dia nggak ada soal mau tiba-tiba mau ke Ganjar, dia nggak ada soal juga ya soal kenapa Ganjar, tapi itu realitanya kan begitu. Artinya disimpulkanlah termasuk oleh netizen banyak kan, oh lo Jelantik sekarang udah ke PDI gitu. Mbok 9 tahun jadi timnya Jokowi, kok nggak ada yang mempertanyakan kebaiknya Mbok? Nah justru itu, karena dulu Mbok Jokowi, karena kok tiba-tiba Ganjar gitu. Gitu. Dari awal, dari dulu ya, Mbok bukan seorang politisi yang menjalani proses politik itu dari awal ada di partai. Oke. Kita memasuki ranah politik, jalan politik yang memang harus kita tempuh, bukan kita mau tempuh, harus. Karena untuk mensejahterakan, untuk menyuarakan aspirasi masyarakat, nggak bisa hanya kita bicara saja dari luar. Jalur dari luar dinding itu. Jadi harus masuk ke ranah politik. Nah, 9 tahun Mbok berada dan setia dan konsisten menyuarakan kebenaran-kebenaran. Orang mengatakan Mbok itu identik dengan Ahok. Oh iya, dulu ya. Ya, Ahoknya Bali gitu kan. Nah, orang mengidentikan Mbok dengan Jokowi. Ya kan? Terus orang mengidentikan Mbok dengan bagaimana masyarakat Bali itu kalau mengadu pasti mengadunya ke Mbok Nilo gitu kan. Dan hari ini Mbok duduk di depan Erwin menjelaskan mengapa Mbok pakai kebaya ini, baju merah ini. I don't really have to do that, you know. I don't really have to explain why I'm wearing red, brown, yellow. But today I'm sitting down here. Mbok duduk di sini dan Mbok akan menjelaskan. Siap. Ya kan? Pantang menyerah. Merah. Ya, pantang menyerah. Mbok tidak mencocok logikan. But when I'm wearing red, pada saat Mbok memakai merah. Jiwa bergetar gitu maksudnya. Artinya psikologis ikut gini gitu maksudnya. Ini pribadi ya. Ini apa namanya, perasaan Mbok pribadi ya. Mbok merasa jalan hidup Mbok, perjuangan yang Mbok lakukan untuk masyarakat Bali membuat Mbok kembali bisa berdiri. Ini kaki ini udah padahal sebenarnya udah mungkin udah gemeteran, udah capek karena kan dipangkas, ditikung, di apa-apain segala macam. And I need a color to wake me up. Aku ingin ada sebuah simbol di mana aku tuh punya alasan untuk bangun pagi untuk masyarakat Bali yang kucintai. Ya kalau itu bajunya pink ya mungkin tak pakai baju pink. Kalau bajunya pelung gitu misalnya atau kuning tak pakai baju kuning itu. Gitu loh. Jadi tidak ada
misalnya spesifik, misalnya Mbok Niluh masuk ke dalam sebuah partai yang bernama PDIP. Berarti mau pakai baju merah di profil, mau dukung Ganjar, bukan berarti mau itu masuk PDI. Kalau dilihat koleksi album-album foto profil Mbok di sosial media, itu baju merah itu sudah Mbok pakai dari bertahun-tahun yang lalu. Oh gitu ya? Iya, dari bertahun-tahun yang lalu. Dan kalau kita bicara partai politik, bukan hanya PDIP saja yang melamar Niluh Jelantik. Hampir semua partai. Oh, berarti mau dilamar hampir semua partai. Selama ini ya, sampai saat inilah gitu ya. Ya, terutama pada saat Mbok memutuskan keluar dari Nasdem. Waktu itu ya. Anies Baswedan dicalonkan sebagai calon presiden saat itu, tanggal 3 Oktober 2022. Di hari yang sama Mbok keluar. Oke. Itu kan responnya ramai banget ya. Karena kan kita papasan nih. Anies masuk, Mbok keluar, gitu kan. Tapi buat Mbok keluar itu karena Mbok memiliki prinsip Mbok sendiri, Mbok memiliki alasan Mbok sendiri, dan itu bukan sebuah hal yang langsung keluar ide, bikin sensasi, enggak. Itu sebuah perencanaan yang Mbok memang sudah sampaikan di tahun 2019. Karena Mbok harus memposisikan bagaimana Bali ini selanjutnya. Kita merasa memang kita ini mayoritas di Bali. Kita anak Bali, mayoritas di Bali. Sama juga dengan semeton-semeton di pulau lain. Tapi pada saat kita nyebrang pulau, kita tidak boleh menghilangkan rasa percaya diri kita, walaupun dalam bentuk jumlah mungkin kita lebih kecil. Nah, Mbok ingin tetap agar rasa percaya diri itu tetap ada. Nah, sekarang jalan politik yang Mbok tempuh itu ada keputusan yang sangat bertentangan dengan hati nurani Mbok. It is not about person to person gitu loh. Kita menyuarakan Ahok, kita memperjuangkan anak-anak muda, tokoh-tokoh publik, politisi yang kita yakini bisa bekerja untuk rakyat, yang kita yakini bisa mengabdi untuk rakyat, yang kita yakini bisa menghapus air matanya rakyat, dan tidak ada satu helai rambut pun kepentingan pribadinya di situ, gitu loh. Mau jalani itu, gitu loh. Dan untuk usaha kita tentu kalau orang bilang ngapain lu jadi pengusaha ngurusin politik gitu kan. Tapi buat Mbok jalani. Makanya pada saat Mbok keluar di tahun 2022 3 Oktober itu sudah sesuai dengan apa yang Mbok janjikan. Nah, bukan kita sentimen secara pribadi dengan Anies Baswedan, tidak sama sekali. Tapi kita punya pilihan kita sendiri dong, dan orang juga harus appreciate itu gitu kan. Nah, kemudian partai-partai politik mulai masuk. Mbok menyampaikan terima kasih, but no thank you. Tapi kalian adalah rumah-rumah indah yang memiliki keinginan-keinginan untuk rumah itu bisa menjadi rumah yang teduh, rumah yang aman, rumah yang nyaman bagi masyarakat. Karena rumah-rumah partai politik ini nantinya kan diisi yang namanya kader. Kalau orang yang mau berbisnis 100%, nggak mungkin dia mau masuk partai politik. Dia masuklah ke organisasi-organisasi misalnya tentang kewirausahaan. Nah, kalau masuk partai politik itu dan kemudian ingin menjadi salah satu legislatif ataupun eksekutif, berarti dia sudah harus siap ngayah. Betul. Nah, Mbok punya kepentingan sendiri. Mbok ngayah untuk Bali, bekerja untuk Bali, mengabdi untuk Bali, dan Mbok bisa lakukan itu tanpa masuk ke satu partai politik pun. Kenapa? Karena yang kita lakukan adalah aspirasi seluruh rakyat Bali. Tapi Mbok tidak akan merusak hubungan baik dengan partai-partai politik ini karena mereka rumah. Nah, di dalamnya ini adalah penghuni-penghuninya. Cara raga misalnya ngelah panak misalnya, atau ngelah panak 5, ada mungkin 1 dan 2 mungkin yang tidak sesuai dengan harapan orang-orang di luar rumah tersebut. Nah, kita fokus sama orangnya, bukan partainya. Ya kan? Tapi Mbok sangat memahami perasaan masyarakat gitu loh, perasaan masyarakat yang apa ya? Baru bangkit dari pandemi, baru selesai ditinggalkan sama si yang namanya COVID ini. Belum lagi ada berita-berita baru masuk. Nyamuk Wolbachia. Nah, itu kan. Mbok itu gimana menurut Mbok itu? Cocok, San?
Bahas yang perlu pada gitu Nggak perlu. Taruh aja deh di negara tempat dia berada gitu loh. Di kita cukup 3M aja. Ya, 3M aja, reward and punishment. Setiap dinas kebersihan dan dinas terkait double check semua rumah, apa yang tergenang dan lain sebagainya. Kita pakai cara-cara yang digunakan oleh penglingsir kita lah, leluhur kita. Gimana sih cara mereka menindaklanjuti, menyikapi sebuah sebuah wabah atau sebuah penyakit gitu loh. Karena berita itu misalnya di Bali tentang nyamuk itu berimbas itu pada sektor ekonomi. Betul. Nyamuknya belum, kan? nyamuknya belum datang, pesawatnya udah kosong gitu loh. Ya enggak? Tapi sekarang udah imbas nggak itu? Belum ya? Sudah berimbas nggak itu? Belum. Mau dengar-dengar? Belum ya? Kalau Mbak kan tegas menyampaikan, tidak perlu ada. Ya ahli-ahli yang lain mau menyampaikan dengan cara mereka, ya silakan. Tapi Mbak kan tidak bisa mengatakan, oh nanti dulu saya pikir-pikir dulu, enggak, gitu loh, enggak. Udah. Ini pemikiran Mbak. Kalau yang lain mau menyampaikan pemikiran yang berbeda atau sama, ya silahkan. Tapi buat Mbak, kita baru bangkit, baru nafas, baru mangkian gitu kan. Yang kita perlukan sekarang adalah pengelolaan sampah, ya kan? Itu yang penting, ya itu. kan? Waste management system. Ya. Bagaimana mengelola sampah agar masyarakat yang sudah bekerja pagi, siang, dan malam mencari nafkah tidak lagi disibukkan dengan urusan sampah. Negara harus hadir di sana agar sampah itu tidak selalu menjadi isu, menjadi subjek, menjadi objek di setiap datangnya pemilu. Tapi setelah pemilu lagi balik, lagi aturan dilanggar dan lain sebagainya, ujung-ujungnya lagi rakyat yang disalahkan. Sedangkan rakyat kan sudah bekegaji cangci jadi pejabat gitu loh. Banyak cang megayu untuk keluarga cang dogen. Ya enggak? Ya harusnya kan gitu kan. Ya, itu pengelolaan sampah itu satu, itu penting banget. Dua, pengelolaan jalan, transportasi. Macet di mana-mana ini ya, Pak. Macet di mana-mana. Berarti bagaimana jalan alternatifnya? Bagaimana mungkin pelebaran jalan? Pemerintah mungkin mengambil sebuah alokasi untuk jalan itu diperbaiki secara menyeluruh, gitu loh. Terus ketiga, peningkatan ekonomi rakyat. Belajar dari pandemi. Pariwisata memang sudah membaik, turis memang sudah datang, tapi tetap plan C, D, E, F, and G itu tetap harus ada. Gitu. Saya lihat orang Bali itu gitu cepat sekali, Mbak. Dulu yang punya bisnis ini, sekarang COVID udah hilang, semua balik fokus ke pariwisata semua, Mbak. Makanya. Tapi Mbak selalu sampaikan, belajar gitu ya. Mbak selalu sampaikan, jauh sebelum COVID datang, jauh sebelum kita mengalami yang namanya bencana alam, Mbak selalu sampaikan, always prepare your plan B. Gitu. Tapi plan B itu masyarakat sudah mengupayakannya maksimal, tidak akan bisa menjadi 100% maksimal kalau negara tidak hadir. Betul. Makanya gimana kita mau go ekspor, gimana kita mau go internasional. Kalau dari segi transportasi, dari sisi shipment, kita salah satu yang termahal di dunia. Gimana Mbak mau mengajak anak-anak distro ini, anak-anak UMKM ini untuk membranding fashionnya, membranding karya-karya mereka. Kalau misalnya ongkos kirim dari Denpasar ke Singapura 500.000, harga baju kaosnya 300.000. Disinilah negara harus hadir. Bagaimana misalnya anak-anak kita UMKM memerlukan benang misalnya untuk mereka menenun kain tenunnya. Bagaimana mereka bisa bersaing dengan kain-kain impor yang harganya kadang-kadang 5% dibandingkan dengan kain tenun kita yang ditenun dengan jangka waktu 2 minggu, 3 minggu. Bagaimana caranya agar bisa bersaing? Nggak usah ada harganya sama. Minimal kita bisa bilang this is a handmade item, handmade creation. Tapi kita bisa bilang, matur sukses nggih pemerintah. Sekarang harga pakan untuk tenunan kami bisa sejajar, bisa fair. Karena sekarang yang paling mahal itu apa? Bahan baku. Ya. Gimana harga kamandaknya nggak 2 juta? Bahan bakunya mahal ya. Bahan bakunya mahal banget. Cara untuk memurahkan itu ada nggak caranya? Ya, cara untuk memurahkannya itu kan memotong rantai. Rantainya yang bikin mahal. Rantainya dipotong. Sama kayak kemarin. Harga cabai. Itu Mbak sampai tulis itu. Mbak sampai tulis, katanya kita disuruh bertanam cabai sama menterinya.
ya kan? Ya kalau kita punya tanah 5 are, 10 are. Kalau kita tinggalnya misalnya anggaplah di komplek perumahan yang tipe 21, tipe 4, 5 dan lain sebagainya. Kayak gitu gimana caranya? Kita jam 5 pagi sudah harus ngajak, megai, ngurusang panak dadua. Kalingan ke nanam cabai. Bukan karena kita pemalas. Tapi kalau ada opsi dari pemerintah, kenapa opsi pemerintah tidak dijalankan? Kenapa nyerahkannya ke masyarakat? Makanya Mbok bilang, Mbok tanpa mengkritik pemerintah, Mbok bilang, buatkan pasar murah, potong rantainya, langsung beli dari petaninya, langsung sediakan pasar murahnya, buka untuk masyarakat, berikan kemudahan-kemudahan itu kepada masyarakat. Sama seperti misalnya di Belandingan, di Kintamani. Itu bawang 5.000, 6.000 rupiah, sengaja nak beli tuh. Sedangkan bawang Kintamani itu bawang yang paling keren, bawang yang paling bagus, yang kecil unyu-unyu gitu. Tapi mereka transportasinya bagaimana? Di ujung Songan itu, di ujung Kintamani. Bisa nggak kita sebagai bagian dari pemegang kebijakan mengalokasikan sebagian dari dana-dana kita untuk mengambil seluruh stoknya petani dan kemudian menyampaikan ada 9 pickup nih ke 9 kabupaten kami kirimkan, harga 7.000, 5.000 tidak laku, belilah dengan harga wajar, misalnya 20.000, 16.000, keluarkan ke rakyat dengan harga modal, kan sudah digaji sama rakyat pemerintah ini. Kan yang perlu ngalih bati itu gitu loh, ya enggak? Kalau apa yang Mbok sampaikan hari ini bisa dilaksanakan dan terlaksana, setiap kabupaten adung antara sesama kepala daerahnya, masyarakat akan sangat senang berpartisipasi memilih wakil-wakil rakyatnya, memilih kepala daerahnya, karena mereka tahu keringat yang mereka keluarkan ke TPS, ngantiang giliran, terus mereka mencoblos orang-orang yang mereka pilih, itu ada artinya. Gitu loh. Jadi this is not about kebaya merah yang Mbok pakai. Gitu loh. Karena memang di sosial media kan banyak pertanyaan-pertanyaan seperti itu dan Mbok harus jawab. Akan tetapi kalau Mbok berada di lapangan, Mbok berada di desa-desa, Mbok bertemu dengan masyarakat dari UMKM, emak-emak, bapak-bapak, penglingsir, sulinggih, pemeda, kepala daerah, you name it, pejabat. Tidak ada satupun yang ibaratnya ya mempertanyakan. Tapi buat Mbok pertanyaan itu wajar. Karena kan mungkin sebagian dari kita ini kan bertemu di balik layar. Tapi kalau sudah ketemu sama Mbok Nilo, seperti Erwin ketemu sama Mbok Nilo, langsung peluk sayang, langsung apa namanya? Kalau ketemu pasti cair lah. Nah, kan gitu kan? Jadi, dan percaya nggak, sejak ada tulisan komen tersebut, itu Mbok kan ke desa-desa tuh. Anak-anak muda itu kan sangat kritis tuh, Gen Z itu. Kritis banget nih. Gimana tuh? Mbok, ada komen nih Mbok gitu kan? Komen Mbok, apa itu maksud Mbok? Komen yang mana? Kebaya merah. Oh ya waktu kita tanyakan dulu tuh. Gitu kan? Gimana? Dan Mbok jawab sama gitu loh. Oh ada yang di lapangan bertanya banyak. Nih kan? Banyak. Kan, berarti benar kataku kan? Banyak. Akan tetapi Mbok masuk PDI Mbok pasti gitu ya? Akan tetapi di akhir hari mereka sudah tahu jawabannya. Karena orang nomor 1 di PDIP, ya, ketua partai PDIP, Bu Mega atau Pak Koster nih? Ketua partai PDIP Provinsi Bali, Pak Wayan Koster. Itu masyarakat pasti tahu. Bagaimana aturan-aturan yang dikeluarkan, yang dirasa bisa dibenahi, yang dirasa bisa diperbaiki, yang dirasa bisa menghapus air matanya rakyat. Ada siapa di sana yang mengkritik? Nilo Jelante. Ya kan? Ya kadang Mbok, ya pernah lah Mbok agak konslet gitu kan. Ya kan, cikon lekat cang barak nak gitu Mbok. Bener? Cikon lekat nak cang barak. Gitu loh. Jadi jangan, coba tanyakan sekarang siapa yang mau cilik yang sebenarnya. Ya kan? Tapi pada saat kemarin Pak Wayan Koster menerima undangan Erwin, sama-sama berbesar hati. Erwin sudah mengirimkan undangan berkali-kali, benar nggak sayang? 2 tahun dari kita pertama kali podcast, ya kan, 2 tahun yang lalu, kan Erwin sempat menyampaikan tuh, kan Mbok sampai bikin videonya tuh, gitu kan, itu kan 2 tahun kan, dan kemudian beliau duduk di depan Erwin menjawab pertanyaan-pertanyaan Erwin. Erwin pun membuka pintu itu
Tidak memilih-milih. Pokoknya siapapun yang harus didengar oleh masyarakat, keluar dari mulutnya sendiri, bisa duduk di depan saya. Dan Erwin menjadi perantara, menjadi jembatan bagi rakyat yang tidak puas, kurang puas, rakyat yang pragmatis, rakyat yang ragu-ragu, apakah memang benar saya harus menentukan hak politik saya dan lain sebagainya. Erwin sediakan ruang itu. Dan Mbok kan ucapkan apresiasi. Ya. Pak Wayan keren gitu kan. Jak Bali keren. Erwin keren, matur sukses semua dan lain sebagainya. Itu kan heboh. Ya. Wih, Mbok lu sudah mulai dekat ya. Dengan ini ya. Heboh waktu itu ya, mau komen. Ingat nggak? Oh, dikira karena gini, Mbok, yang mengerti psikologis para pendukungnya Mbok itu takut Mbok itu keseret partai yang orangnya dianggap oleh netizen itu gitu loh, anggaplah itu bahasa kasar lah, orang partai bukan semua ya, oknum-oknum lah gitu saralat deh. Oknum-oknum partai di partai politik tuh yang korup, yang main, pokoknya yang jelek-jelek lah. Mereka pendukungnya Mbok itu takut Mbok terseret ke sana sehingga mereka merasa tidak lagi diperjuangkan oleh sosok Niluh Jelantik. Itu ketakutan publik karena mereka sayang sama Mbok gitu loh, Mbok. Pilihan hidup Mbok sudah jelas, tegak lurus dengan rakyat. Pilihan itulah yang membuat Mbok kemudian memutuskan keluar dari Partai Nasdem. Oh, dulu ya. Dulu. Pilihan itu pula lah yang membuat Mbok memutuskan masuk ke partai politik. Karena apa? Bukan untuk uangnya. Sampai detik ini 1 sen pun Mbok tidak pernah yang namanya menerima uang ataupun Mbok mengeluarkan uang untuk ibaratnya kata orang mendapatkan jabatan dan lain sebagainya. Tapi pintu partai politik saat itu saat itu 2018 itu. Ya. Erwin mungkin pernah tahu Mbok ada di PSI kan? PSI dulu sebelum di Nasdem kan? Iya. Apakah ada kaitannya Mbok dulu di PSI, kemudian sekarang karena ketua PSI adalah anaknya Jokowi sehingga Mbok tidak mau dukung Prabowo Gibran sehingga Mbok ke Ganjar gitu? Kemarin kita meeting loh dengan caleg DPR RI-nya PSI loh, itu teman baikku loh, Susi Rizky namanya. Oh gitu. Ya. Isyana Bagus Oka, cucunya Ibu Gedong Oka. Oke. Itu loh kita mojok di rumah makan di Tumbak Bayuh di Pererenan beberapa bulan yang lalu. Dia wasekjennya PSI loh. Oke. Gitu. So this is not about This is not about orang per orang. Karena buat Mbok kan Mbok sudah jelas tadi. Partai adalah rumah yang indah. Oke. Ya, hubungan Mbok dengan Grace Natali baik. Hubungan Mbok dengan Giring baik. Hubungan Mbok dengan Degajah apalagi? Bicara di Gelah tuh. Oke. Ya kan? Oke. Halo Degajah, I love you. Ya, biasa kita tengah malam WA. Oh gitu. Ya. Iya. Gimana nih? Publik bingung nih gimana orang-orang politik. Kok tetap temenan gitu. Iya. Karena secara personal kan tetap harus temenan kan? Karena apa? Beda politik ya. Karena apapun rumahmu, dimanapun kamu berlabuh, selama kamu berjuang untuk rakyat, murni untuk rakyat, tidak mengkhianati amanah yang sudah diberikan sama rakyat, mau ada untuk kamu. Partai apapun kamu. Kamu tidak menghina apa yang menjadi keyakinan kami. Kamu tidak membohongi janji-janjimu sama rakyat. Di partai manapun kamu memiliki dukungan seorang Niluh Jelantik. Makanya Mbok bilang, Mbok jaga hubungan baik ini dengan yang namanya partai-partai politik ini. Yang mereka suatu hari menjadi pejabat. Nih ada rakyat ngeling mesadu, harus ngai audensi lah, beginilah, bogono, aenjoh nih. Bahkan tinggal angkat telepon. Sayang, sayang, nih anakmu nih, konstituenmu. Besok jam 10, ya. Tuanmu datang nih. Tuanmu mau ketemu nih. Kan ini tuanmu, rakyat ini kan tuanmu, bosmu. Dia yang keluar darah, keringat, dan air mata untuk menggaji kamu. Dan Mbok harus bisa melakukan itu kepada semua partai politik. Gitu loh. Makanya terlepas dari siapapun presidennya, calonnya, capresnya, cawapresnya, rakyat Bali tetap harus diperjuangkan. Rakyat Bali tetap harus tahu bahwa mereka itu berharga. Makanya
kalau ada misalnya komentar yang bagaimana, mau jawab lo sendirian. Ya, ya. Karena waktu di Instagram saya pribadi itu kan mau jawab panjang sekali itu. Karena saya kasihan lah sama Mbok Nilo Jelantik. Wih, masa terus-terusan Mbok Nilo Jelantik kalau nyawab lantang-lantang ini. Makanya saya berikan ruang lah. Silakan Mbok di podcast saja jawab sekali. Mbok tinggal, oh saya sudah jelaskan di podcast yang Bali kan beres itu. Mbok tidak perlu ngetik panjang-panjang gitu loh. Sekarang Mbok tanya sama Erwin. Menurut Erwin, partai-partai politik di Bali itu kenal Mbok nggak? Kenal, pasti. Kenal. Menurut Erwin, kalau Mbok misalnya anggaplah memusuhi partai, di saat yang sama kita menjadi sandaran masyarakat untuk mengadu. Betul, terus pemegang-pemegang kebijakan itu berasal dari partai yang berbeda. Kekengkenang Mbok menyampaikan, kekengkenang Mbok mendekatkan, merekatkan. Saya pilih dia loh Mbok 2 kali. 2 kali loh saya pilih dia Mbok. Seluruh keluarga saya suruh lo pilih dia. Di desa saya dia hampir 100% loh Mbok. Mesadunya kemana? Nggak bisa mesadu ke sana karena pintu itu tertutup. Mesadunya ke Mbok Nilo, Mbok lah yang misalnya angkat telepon lah atau bikin status lah. Jadi orang yang merasa itu mau masuk ke Nilo Jelantik nih dia ini viral aja jadi kan gitu. Iya. Ya kan? Cuman sekarang kalau Mbok lakukan itu sebagai seorang warga sipil, dalam artian menjaga hubungan baik dengan semua partai, dengan institusi, kepolisian, imigrasi, pemerintah pusat, pemerintah daerah. Kalau Mbok tidak memiliki yang namanya perisai, tidak memiliki yang namanya payung hukum, oknum-oknum itu akan merajalela melaporkan Mbok ke polisi. Dan itu tidak fair. Tidak fair untuk rakyat. Dan Mbok sudah sering dilaporkan ke polisi. Sudah. Berapa kali kalau boleh tahu Mbok? 3 kali. 3 kali dilaporkan ke Polda Bali ya? Polda Bali, Polres, Gianyar, Polda NTB. Polda NTB kan? Terus disomasi juga berkali-kali. Disomasi sama bule. Bulenya yang menganiaya anak perempuan kita, anak perempuannya masyarakat nih. Bulenya menganiaya. Sudah terbukti dia menganiaya, visum ada, saksi ada, polisi ada yang mengamankan yang menyelamatkan si anak perempuan ini, kepolisian Thailand waktu itu sudah clear ini sudah ada, ini kejadiannya sudah ada, dan si WNA itu tersangka. Tapi yang terjadi apa? 3 pengacara mengirimkan 12 atau 16 lembar somasi ke Mbok. Nah, sekarang dengan posisi Mbok sebagai seorang Mbok Nilo Jelantik, Mbok tentu akan datang dong. Menyampaikan ke pihak kepolisian ataupun ke pihak pengacara dan lain sebagainya. Tapi sebagai Nilo Jelantik. Tapi kan melelahkan sayang. Betul. Makanya masyarakat Bali sekarang kan saya nggak mau Mbok saya di penjara hanya karena Mbok saya menyuarakan saya, memperjuangkan saya, menyampaikan suara-suara yang tidak bisa kami keluarkan. Ngelah raga Mbok nih, raga seng Mbok raga mau penjara gara-gara memperjuangkan kita. Kalau sekarang kita bicara urusan pejabat korupsi, pejabat mencuri uang rakyat, Mbok mati aja Mbok, nggak usah dihukum 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, hukuman mati aja. Namun itu tidak akan pernah terjadi karena seorang Nilo Jelantik tidak akan pernah korupsi. Paham ya? Makanya kan Mbok sampaikan, siapapun yang siap melegalkan undang-undang perampasan aset koruptor itu, ya, toh kada yang cang, kada yang ke yang cang, ya, itu dewa itu dalam dunia politik itu. Karena air matanya rakyat itu loh disalahgunakan, dipakai shopping, dipakai ke luar negeri, kayak kemarin kita kopit ratusan miliar dia korupsi, cingnas keleng itu kan loh. Itu dah Mbok, makanya. Berarti yang suarakan waktu COVID dulu tuh benar semua dulu tuh gininya. Mbok Nilo Jelantik juga, Beli Jering dan teman-teman kawan lain itu kan. Ya kan, jadi ibaratnya tujuan kita sama, cita-cita kita sama, visi misi kita sama, yaitu apa? Kebahagiaan rakyat Bali, ajaknya Bali. Seperti itu. Dan kalau sekarang Mbok harus menyampaikan, mohon izin kesayangan, Mbok akan tetap memakai kebaya merah ini, kan gitu. Tapi Mbok akan menjadi orang terdepan yang kalian percaya, yang bisa kalian genggam tangannya, yang tidak akan segan-segan mengkritik, memberikan masukan, ngasih tahu yang namanya pejabat-pejabat itu bahwa apa yang kamu lakukan adalah sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyatmu, apapun partainya. Gitu loh.
Berarti Ya. substansinya kita Clear nggak ya? usah bahas partai gitu lah. Gitu loh. Artinya substansi dan figur gitu lah ini menurut Iya kan? menurut yang lah ya. Jadi at the end of the day, Karena begini Mo, sorry Mo ya. Karena postingan-postingan Mo itu banyak yang mengarah ke dekat ke kalangan elitis dan penguasa gitu, sehingga gimana caranya Mbok Lo Jelantik menyuarakan gini kalau udah dekat sama yang gitu-gitu sekarang. Nih, Mbok Tapi cerita kembali nih. lagi kalau untuk berjuang kan harus emang ada hubungan yang bagus kan? Nah itu. nah, jadi gini. Hari ini Mbok duduk sama Erwin. Ini ruangan penguasa, Oke. pemegang kebijakan, orang orang. Ya. Kita ada di sini nih. Oke. Di satu sisi kita punya suara, Erwin Betul. punya suara, Ya. Mbok juga punya suara. Maksudnya Terus suara apa nih? Suara untuk kita punya bargain power. Oke, Kita oke. punya kekuatan untuk menyuarakan. Oke. Agar yang namanya pemegang kebijakan itu melihat, oh ini lo disampaikan sama Erwin, dan mereka mendiskusikan. Ini ada tulisan di Tonggo Sejak Bali seperti ini, dan mereka mendiskusikan. Namanya viral based policy. Viral based policy. Policy. Oke. Kebijakan yang dibuat atau direvisi berdasarkan berita-berita yang viral Viral. oleh masyarakat. Makanya pada saat masyarakat memviralkan sebuah berita dan kemudian ada wacana akan diproses, kan Mbok yang ngamuk. Kan Mbok yang mempertanyakan. Tapi Mbok mempertanyakannya kan tanpa menyerang institusi. Oke. Karena waktu itu banyak media-media yang, wih Mbok Lo kena jadi ini, Mbok Lo kena jadi ini, gitu loh. Tapi kan Mbok kembali lagi sampaikan, masyarakat itu memviralkan sebuah berita karena ingin menyampaikan bahwa aparat saya bekerja loh, didengar sama pihak aparat atau kepolisian dan lain sebagainya, dan mereka menindaklanjuti dan mereka bekerja. Nah, kita punya ruang itu. Nah, terus kita diskusi di luar aja begini. Sementara dini apa kaden bagaimana? Ngai undang-undang kini, cara jani misalnya, anggaplah kita bicara contohnya DPD RI. Oke. Selama 9,5 tahun DPD RI, sudah hampir 2 periode. Rakyat berhak dong bertanya, kebijakan apa saja yang sudah kamu sampaikan, rancangan undang-undangnya berdasarkan aspirasi dari masyarakat Bali, aspirasinya Erwin, aspirasinya Iwaya, Niketut, Imade, Nyoman, yang sudah disampaikan ke perwakilan daerahnya ini, yang menjadi undang-undang sudah berapa? Mbak ingin tahu itu. Rakyat berhak. Tapi kan kalau konteks undang-undang berarti DPR RI ya. Ya, tapi kan kalau tidak ada DPD kan DPR RI kan macet juga bikin undang-undangnya. Oh, gitu ya? Karena kan DPD RI yang memberikan masukan dan saran. Karena DPR RI dapilnya, let's say misalnya DPR RI Bali. Ya, dapil Bali. Dapilnya di mana dulu? Dia akan memiliki sebuah daerah pemilihan konstituennya. Nggak mungkin 3 juta pemilih Bali, 3 jutanya milih 1 caleg. Betul. Dia pasti akan memilih caleg-caleg favoritnya dia lah, anggap gitu kan. Dan kemudian ditunjuklah 9 orang berdasarkan suara mereka. Nah, kalau DPD RI itu kan dapilnya kan dari ujung Pelabuhan Buleleng itu sampai Uluwatu. Dari ujung Ahmad sampai dengan Sumber Kimo, sampai dengan Jemberana. Berarti apa? Sekalipun yang memilih dia adalah misalnya 300.000 konstituen, 10% dari jumlah pemilih, dia tetap harus menyuarakan yang 4,5 juta ini. Jangan cuma bilang saya hanya ingin menjaga konstituen saya, terus yang lainnya yang nggak milih kamu gimana? Tapi Ya, realitanya, realita itu kan idealisnya lah Mbak, yang Mbak sampaikan tadi. Tapi realitanya semua politikus kan pemikirannya begitu. Oh, jalan rusak di sini. Oh, baru dicek pemilih nggak? Oh, bukan pemilih, biarin aja gitu. Sekarang kita akan rubah standar itu. Nah, bisa dirubah. Oh, harus. Makanya untuk itulah Nilo Jelantik oleh sebagian oknum harus disingkirkan. Siap. Paham ya? Ya. Sing tadi semeton Bali nawang bahwa anak Bali itu berharga, bahwa anak Bali itu keren, bahwa anak Bali itu pejuang, bahwa rakyat Bali itu berhak diperjuangkan. Kenapa Nilo Jelantik itu menerapkan sebuah pelayanan masyarakat seperti brandnya Nilo Jelantik yang mendunia? Karena kalian itu mendunia, rakyat Bali itu mendunia. Wisata Klepok menjadi daerah tujuan terbaik,
Tapi kita masih harus berurai air mata naik bukit, yes yang ada di itu. Betul. Gitu loh. Kesampingkanlah yang namanya partai politik, warna dan lain sebagainya. Pada saat kamu berjuang untuk rakyat, kamu tidak usah tanyakan apa warna saya. Gitu loh. Nah, Mbak bisa masuk ke ranah itu dan bisa dengan biru, dengan kuning, dengan merah, dengan pink, dengan oranye dan lain sebagainya. Kenapa? Karena Mbak membawa pesan rakyat yang menjadi kalau buat Mbak, rakyat itu adalah berlian. Selamanya. Kalau buat mereka apa? Hari H, pencoblosan. Oh ya, ya kan? Itu kalau politikus ini kan ya. Suara itu pada di TPS itu baru suara. Nah, cara jadi nih badan DPD nih. Kita bicara DPD, tidak DPR RI dah. Kita bicara DPD yang secara aturan independen, oke? Kita tidak bicara tentang kampanye, ya. Kita bicara tentang kampanye, kita bicara tentang bagaimana masyarakat melihat apa sebenarnya peran DPD RI yang mungkin tidak diinformasikan oleh orang-orang yang sedang menjabat sekarang. Dan mereka harus ketahui ya. Gimana? Nah, nih. Ini gedung nih, Senayan nih, Senayan. Masyarakat kan di sini. Ya. Nah, masyarakat di sini. Nah, terus ini perwakilannya kan di sini. Ya. Nah, per hari ini kita pernah tahu nggak apa yang ada di dalam ini? Nggak ada. Kita akan rubah. Kita akan rubah. 4,5 juta rakyat Bali akan punya kunci ke Senayan. Caranya? Tidak secara harfiah mereka buka pintu, terus enggak. Tapi mereka tahu bahwa mereka punya rumah di Senayan. Caranya maksud mau itu rubah itu diapakan gitu? Kita akan rubah standar pelayanannya. Kita akan rubah bahwa DPD yang dianggap mandul, DPD yang dianggap tidak ada fungsi, DPD yang dianggap ceni anggarannya bla 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 kini itu. Tapi kamu betah 2 periode di sana. Ya kan? Lola itu saya ngomong gitu. Kamu betah 2 periode di sana. Why? For what reason? Lola selalu bilang gitu. Ya kan? Mbak kan nggak minta mereka misalnya berikan semua gajimu, berikan semua tunjanganmu, serahkan jiwa ragamu kepada rakyat yang memilihmu. Mbak nggak minta itu. Nilo Jelanthe lakukan itu. Gaji, tunjangan, apa aja hal-hal yang berbentuk materi yang didapatkan dari hasil kerja kerasnya Nilo Jelanthe menjadi pelayan rakyat. Itu Mekejang lakar ada di wadah yang bernama Nilo ORG. Serahkan, itu banyak. Itu ada yang tidak percaya. Sumber di sini Wayan Setiawan tuh yang percaya orang Jelanthe. Screenshot. Gimana caranya yang realistis? Kalau gaji oke lah. Kalau gaji tunjangan cang yang percaya. Gaji, tunjangan dan semua kemampuan Nilo Jelanthe dalam berdiplomasi, dalam berargumentasi, dalam berkomunikasi, semua networking yang Mbok Nilo miliki jauh sebelum ngurusan ranah politik ini, itu Mbok akan gunakan sepenuhnya 100% untuk kepentingan rakyat Bali. Karena aku tidak akan meminta 1 butir beras pun dari jabatan itu. Gimana cara dan siapapun yang kalau semua tunjangan gaji itu? Oh, dari usahanya, Mbak. I'm Nilo Jelanthe, you know. Oke, siap. Kan usaha bisa tumbang, bisa gini. Mbak percaya berarti usaha Mbak akan tetap aman terus gitu berarti. Erwin kalau makan berapa piring? 1. Oke. Kalau minum air 2 liter kan? Kalau minum air 2 liter kan? Minum air 2 liter sehari. Sandal nggak mungkin kita pakai 2 pasang sekaligus, 1 pasang. Hari ini Mbok bukan siapa-siapa, dalam artian tidak ada jabatan politik itu. Erwin percaya, yang Mbok ngideh nasi, yang Mbok makan dari warung ujung ke ujung itu, masyarakat itu bagaimana menerima Mbok. Nanti pasti banyak di kolom komen itu. Bagaimana nyakanang Mbok, memasakkan Mbok dan lain sebagainya. Di saat Mbok misalnya mengatakan ya mau memang harus bayar, Mbok bayar. Tapi di saat mereka mengatakan makasih banyak Mbok, berkat Mbok selama masa pandemi kita tetap bisa bertahan dan ini adalah cinta saya untuk Mbok. Dimaaf ya Mbok ya, jangan dibayar. Nanti saya tersinggung kalau Mbok bayar. Dong yang kencang harus ngalih pes di pejabat, cang makan banget gratis ya rakyat. Nah, kalau sekarang Mbok menyampaikan tunjangan dan gaji itu Mbok serahkan kepada masyarakat dan siapa Wayan Setiawan? Wayan Setiawan nggak percaya katanya. Screenshot, Apanya di screenshot Mbok? Oh, yang screenshot pernyataan Mbok, tulisan Mbok, ucapan Mbok, direkam dan lain sebagainya. Dan karena kita di sini adalah hidup di Pulau Bali, sekalian yang percaya, nah jani bajak ngai kontrak politik ditandatangani oleh setiap calon yang
berkontestasi di sana, gitu kan? Mai aja kenantangin cara kengken, kan nemin. Debat 1 lawan 16 saja tak nemin. Apalagi kalau cuma gaji dan tunjangan. Ya kan? Untuk apa jadi pejabat kalau cuma pengen naik mobil yang ada kordennya? Ya. Untuk apa jadi pejabat kalau cuma pengen studi banding? Studi banding melalui ke Louis Vuitton, studi banding melalui ke Hermes, ngomongkan UMKM tapi nggak betah Chanel, karena sekeleng ada dong. Ya, banyak ya gitu Mbak ya. Mbak sudah tidak ada di ranah itu lagi. Buat Mbak mesana jepit, nasi misi uyah lengis, ataupun Mbak melinasi misalnya di mana di restoran-restoran yang kamu sebutkan lah, yang di mana bukan Mbak anti barang mahal, tidak Mbak bisa kok misalnya beli steak harga 100.000 atau apa namanya beli minum arak misalnya atau apa dengan harga berapa ratus ribu semeton usaha-usaha semeton Bali. Ya kan? Tapi Mbak juga biasa saja kok kalau misalnya Mbak harus ngemper makan apa namanya makan tipat cantok, nggak ada yang berubah. Before, today, and after nggak ada yang berubah, gitu loh. Semua tetap sama, cinta Mbak tetap sama. Cuman kita harus menyadari bahwa perisai itu harus kita punya. Jangan mungkin lakar ngemang Nilo Jelantik berjuang untuk kita semua di sini ngajagang Bali, menjaga kita dari apa namanya dari gangguan-gangguan oknum-oknum WNA yang kemudian berpotensi banyak dari mereka yang mengambil pekerjaan warga lokal yang tidak menghormati adat budaya dan tradisi kita, yang bisa menyuarakan pada saat ada aturan-aturan yang tidak pro rakyat. Nggak mungkin kita ceblosin buat lo jelantik terus nanti lagi dia disomasi, lagi dia dilaporin, gitu loh sayang. Jadi mereka itu sebenarnya lebih merah daripada Mbok. Masyarakat itu bejengah saja ya. Muak lah. Janganlah Mbok nih dulu. Janganlah Mbok nih dulu. Ajum jangan kesenayan bareng-bareng jak lo jelantik dan lain sebagainya. Dan Mbok harus sampaikan, this is not for us, bukan untuk saya, bukan untuk kamu, tapi untuk mereka, anak-anak cucu kita. Hari ini ya buat kamu karena masih usia produktif, masih muda, masih bisa bekerja dan berusaha. Kita akan maksimalkan. Semeton Bali harus bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Gitu loh. Yang keluar negeri kita harus pastikan mereka aman dan nyaman dan selamat sampai di tujuan, bekerja sesuai dengan impiannya di negara-negara tersebut. Kita aja buka pintu untuk bule-bule itu. Ya kan? Kelenteng-kelenteng deportasi karena mereka milu nyakcak dini, milu ngojek dini, milu dari supir, milu dari guru surfing. Gitu loh. Kan ada aturan nih, gitu loh. Nah sekarang kenapa anak kita lepas ke sana, ke luar negeri bekerja, kita tidak sediakan mereka safety netnya. Kita harus fair sama anak-anak kita. Bukan melarang anak-anak itu keluar negeri, tapi kita sebagai orang tua harus menyediakan safety netnya. Orang tua tuh pemerintah. Makanya Mbak sampai diskusi panjang lebar itu sama Menteri Tenaga Kerja Ida Fauzia. Sebagaimana Mbak diskusi dengan Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata, dengan banyaklah tuh difasilitasi oleh Pak Jokowi saat itu. Ada Wakapolri, ada apa namanya perwakilan pemerintah Bali dan lain sebagainya. Mbak sampaikan, make books the do's and the don'ts. Itu dari mulut Mbak tuh, the white book of tourism, the do and the don'ts. Yang diterapkan akhirnya itu ya. Itu dari Mbak itu. Nah Mbak juga sampaikan kepada Kementerian Tenaga Kerja. Jadi sebelum anak-anak kita akhirnya di sini ngeling, sudah bayar puluhan juta, kemudian dalam tanda kutip calonya atau apanya itu kabur ke luar negeri, sekarang sudah jadi tersangka di penjara, terus ada 350 CPMI yang belasan miliar kena tipu. Sebelum itu terjadi, negara harus ada, dan ini untuk begitu banyak sektor yang memang tidak bisa mengeksposnya satu persatu di sosial media. Tapi masyarakat yang merasakan apa yang kita lakukan, karena ini bukan tentang politik ya, ini tentang kerja-kerja kita, apa yang kita lakukan dan menyentuh langsung ke hati masyarakat. Jadi kalau dibilang Mbak Nilo itu elit, bergaul dengan menteri, bergaul dengan pejabat dan lain sebagainya, itu sedang tidak membawa nama Nilo Jelantik. Itu sedang nyangkol masyarakat Bali. Ini ada ketidakadilan niki Pak, mohon izin niki tentang peristiwa niki seorang ayah melakukan ruda paksa kepada putrinya. Niki ayahnya adalah WNA.
Mbok tidak akan menggenggam tangannya imigrasi? Masa Mbok tidak akan menggenggam tangannya Polda Bali? Masa Mbok harus ngomong di rumah meten, nyan kemarengin, nyan kenulungin anak kecil yang menangis ini? Mbok harus jembak jembatan itu, bukan untuk Mbok, bukan untuk Nyiluh Jelantik sebagai sebuah brand. Beli sepatunya ya sepasang, tidak. Nyawa Mbok nggak bisa ditukar dengan itu. Makanya Mbok bilang integritas Mbok tidak bisa ditukar sekalipun dengan nyawa, dan Mbok akan terus bersuara, gitu loh. Untuk siapa? Untuk masyarakat Bali. Wah, Mbok Lo Jelantik, apa Mbok Lo Jelantik, senggugu Mbok Lo Jelantik paling ya untuk bisnis itu kan. Nah, gampang itu menjawabnya. Silakan telepon Dirjen Pajak, silakan hubungi Bu Sri Mulyani, silakan hubungi KPK, PLT ya, karena sekarang kan ketua KPK-nya mungkin ada masalah krimin apa itu kan, gitu kan. Silakan hubungi mereka, silakan hubungi pihak perbankan, minta semua datanya Nyiluh Jelantik. Nah, kita pembuktian terbalik. Yang sing terbukti tuduhan Cini. Terus apa konsekuensi ini untuk Ci? Sesederhana itu sayang, oke? Sesederhana itu, gitu loh. Jadi semuanya karena kecintaan Mbok. Karena kecintaan Mbok, karena sayang Mbok. Seperti Mbok juga sudah sampaikan ke Erwin, mungkin lebih 2 tahun yang lalu, bahwa Mbok ingin melihat Erwin nanti suatu hari nanti akan ada di Papua, akan ada di akan ada di daerah-daerah di mana kamu akan menyuarakan suara-suara rakyat di sana, dan Mbok akan terus mensupport kamu sebagai adik Mbok, sebagai bagian dari anak-anak muda yang memang harus menjadi bagian dari perubahan, menjadi bagian dari yang paham bahwa masa depan Bali itu ada di tangan saya. Pangseng pocol imeme ja ibape ngasuh kang irage. Pangseng pocol ibu guru dan bapak guru mendidik saya, menjadikan saya pribadi yang tough, semangat, pantang menyerah, tapi lembut di hati, lembut di sini, gitu loh. Sing hilang hati nurani raga, gitu loh. Itu yang Mbok lakukan, dan itu harus Mbok tempuh dengan cara masuk ke politik itu, gitu loh. Amun sing katanya kejampatan apa? Lulu, sampah-sampah. Kaca-kaca, belahan kaca paku-paku. Untuk kalian nantinya menjadi the next Governor of Bali, untuk kalian nantinya menjadi the next mayor, the next head of regency, gitu loh. Buat kalian loh Mbok lakukan itu. Dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan teknis, saja sih gini gaji dan tunjangannya, silakan dicatat. Seperti pada saat ada keraguan akan Mbok pada saat Mbok di Nasdem, baik Mbok Lo Jelantik, Anies sekarang dibeginikan harus Mbok Nyiluh Jelantik harus menjilat ludahnya sendiri, harus mengkampanyekan orang yang selama ini ditentang dan lain sebagainya. Kan banyak yang screenshot tuh, diposting-posting di kolom komen di Facebook. 3 Oktober 2022, kejang dipilih. Maaf ya Mbok, kami sudah memiliki pemikiran bla 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 bla. Dan Mbok saya mau perpanjang itu. Buat Mbok, ya ini prinsipku, gitu loh. Apapun keraguanmu di masa lalu, ya kamu yang tanggung jawab. Tapi aku tetap konsisten dengan apa yang menjadi prinsipku, gitu loh. Sing jani, sing win mani, sing win plun, sing kanti air hayat Mbok. Jadi partai itu semua rumah yang Mbok sayangi. Begini Mbok, gitu yang potong bentar ya. Jadi kembali yang sampaikan, pemikiran netizen mungkin yang berpikir mau terlalu ke kalangan elit itu mau ditakutkan tidak bisa mengkritisi lagi di media sosial, gitu loh. Oh, otomatis kalau udah dekat kan nggak enak mengkritik. Nah, itu logikanya mungkin gitu Mbok. Misalnya anggaplah Mbok sama Bu Mega, mungkin Mbok pernah buat postingan halus-halus bahasa Mbok sama Ganjar, terus sama orang-orang PDI. Nah, makanya mereka itu psikologisnya, oh Mbok Lo nanti berani nggak mengkritik orang-orang yang duduk di sana ini yang dari partai berkuasa, gitu loh. Kita sekarang pisahkan antara rumah dengan orang, ya. Ya. Kita kasih satu contoh lagi dah. Contohnya yang sama. Pak Wayan Koster. Oh iya. Pak Gubernur yang kita sayangi. Siapa yang
konsisten mengkritik, memberikan masukan. Kalian semuanya konsisten. Ada isu, ada berita tentang COVID dan lain sebagainya. Kalian menyampaikan dengan cara kalian, dengan video, dengan konten, dengan wawancara. Di sebelah kalian kan ada Mbok Lo. Ya. Ya kan? Risikonya Eci itu contohnya. Nah, kemarin waktu Koster di sini bohong itu masalah itu. Gimana? Saya nggak tahu masalah itu. Dia kan cuma mendengar dari Koster, bohong. Kata bohong itu dalam loh maknanya. Oh iya, Mbok. Silakan dudukkan saja di sini Pak Wayan Koster. Masalahnya Mbak Eci nggak mau njelaskan di sini. Jangan Mbak Nun dan Eci mai. Mbak akan minta Eci ke sini. Karena kebenaran harus disuarakan. Kebenaran harus disuarakan, bukan untuk kita mengungkit masa lalu. Rekam jejak digital itu tidak bisa dihapus. Berarti justru Pak Koster yang bohong berarti ini. Mbak tidak ada mengatakan seperti itu. Oke. Kita buka-bukaan saja, ya kan? Karena kalau dikatakan bohong, berarti apa yang Mbak sampaikan, apa yang disampaikan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Ibu Bintang Puspayoga, apa yang disampaikan oleh belasan komunitas, Komnas Perempuan dan komunitas-komunitas lainnya, membuat sebuah pertemuan dan di sana mereka membuat sebuah statement yang sangat kuat untuk mengecam diskriminasi terhadap pekerja, even perempuan. Berarti kita harus pertanyakan integritasnya institusi-institusi ini. Nah, karena kalau Mbak kan pegang datanya, Mbak pegang videonya, Mbak pegang percakapan pribadinya, Mbak pegang foto-fotonya, Mbak pegang semua pemberitaannya dari tanggal berapa itu Mbak nulis tuh? Bulan September 2021 ya. Dan setiap tahun tuh Mbak merayakan, Mbak membuat anniversary atas event tersebut dan menunggu kapan klarifikasi itu akan disampaikan dengan jiwa besar. Tapi Mbak kan tidak ngenyek, tidak mempertanyakan, tidak kemudian mengungkit dan lain sebagainya, gitu loh. Menurut Pak Koster, itu goreng-gorengan lawan politik saya itu gitu katanya. Ya, mungkin lawan bisa dijelaskan. Mbok Lo termasuk lawan politiknya Pak Koster nggak ya? Gitu loh. Bagaimana dibilang bisa satu rumah, sedangkan orang melihat Mbok sebagai apa namanya ya? Orang melihat Mbok sebagai mungkin orang yang paling tidak ingin ditemui oleh oknum ya, oknum pejabat. Ih, males ya Mbok Lo jelantik gitu kan. Tapi di saat yang sama kita memang berbenturan, kita memang bergesekan, kita memang memiliki pemikiran yang berbeda, memiliki cara yang berbeda, menunjukkan sayang kita. Tapi di akhir hari pada saat dia melakukan hal yang benar untuk rakyat, kan mau apresiasi. Ya. Tanpa harus mau puji-puji bagaimana. Itu memang sudah tugasmu. Sudah wajar kamu berbuat baik itu untuk rakyat. That's your job, you getting paid for that. Ya kan? Ya enggak? Jadi don't take it personal lah, ya gitu ya. Don't take it personal gitu loh. Kritik, kalau you benar saya puji. Iya, gitu. terlepas apapun warna partainya. Gitu loh. Makanya Mbak kenapa bisa cair dengan seorang Degajah, ya kan? Mbak bisa cair dengan seorang apa namanya? Siapa? Sebutkan dah. Sebutkan nama-nama ketua-ketua partai, pejabat-pejabat, sebutkan dah. Kok Mbak Lo Jelantik sangat sentimen sama AWK saya lihat nih di kolom komen itu. Gimana awal mula masalah itu? Dulu kayaknya baik-baik aja deh. Rekam jejak digital ya akan menunjukkan apa yang sebenarnya terjadi. Ya kan? Mbak 2 kali lo dilaporkan. Oh, gara-gara Mbak dilaporkan itu? Enggak. Kalau I don't take it personal, you know. I don't take it personal. Mbok dilaporkan, ya, Mbok dilaporkan, Mbok hadapi kasus hukumnya, Mbok di BAP, Mbok datang ke kantor polisi. Oh, yang statement dia di sini itu kan, saya udah laporkan lo nanti gitu, itu kan? Ya terus dia bilang apa? Lupa, saya udah lama podcastnya Mbok. Nah sekarang Mbok ada di mana? Di Jak Bali. Nah, berada di depanmu kan? Ya. Gegayan Bali Singedang Didian Meragatang. Betul. Tidak hanya ada 1 bintang di langit. Mbak memiliki 90.000 bintang yang sedang bercahaya, 100.000 bintang yang sedang bercahaya, 4,5 juta bintang yang bercahaya. Itulah rakyat Bali. Gegayan Bali sing 1 orang nih ngidang Meragatang.
Ya, ya. Ya kan? Sing ngidang is about me, sing. This is about the people. Karena jadi pejabat itu bukan tentang kamu, tapi tentang mereka. Gitu loh. Ya. Nah, kalau ada nak nulungin kamu, ada nak marengin kamu, berjuang untuk rakyat-rakyat yang mempercayakan kamu, harusnya kamu terima kasih. Jangan malah bikin statement-statement yang kemudian bertolak belakang. Akhirnya apa? Dibully kan sama rakyat. Coba kalau ada statement-statement itu. Kalau bukan pejabat, kamu bukan pejabat, tidak boleh begini begono. Tinggalin aja berapa ribu orang, berapa ribu emak-emak, berapa ribu bapak-bapak yang kemudian berbalik. Dan Mbak kan dalam posisi. Nah, gimana Mbak menanggapi statementnya WK? Oh, you belum menjabat, jadi nggak berhak ngumpulin orang per suku gitu kata WK. Ya, itu kan statementnya dia. Oh, gitu ya. Kan? Apa yang mau kerjakan kan tidak berdasarkan statementnya dia. Dia itu kan pejabat, wakil rakyat, digaji sama rakyat. Ya kan? Ya enggak? Berarti tuannya dia siapa? Rakyat. Ya. Berarti, kalau rakyatnya lebih ke lo jelate, berarti ada apa gitu berarti ya? Hampur aja ya. Nggak mau aja WK. So, saya mulai detik ini saya nggak mau kerja balik lagi gitu. Intinya pengabdian kita pada masyarakat itu kita harus lakukan dari hati. Mungkin dari dalam hati. Ada pesaing yang gini gitu mungkin najiknya. Ya itu kan semua orang kan berhak memiliki pemikirannya masing-masing ya. Ya kan? Apa yang di hati mereka, apa yang ingin mereka ucapkan, apa yang menjadi mungkin kekhawatiran mereka dan lain sebagainya. Tapi di Lojolande kan tetap santuy. Santuy, betul. Tetap santuy. Betul. Tetap jalan lurus, ya kan? Tetap menjadi solusi. 100% berusaha setiap hari, belajar setiap hari menjadi solusi, bukan malah menjadi beban, bukan malah menjadi bahan keraguan. Rakyat sudah cukup capek, dia terus akan berjuang untuk anak-anaknya yang sekolah, yang kuliah, buen berbalik, anaknya yang kuliah menikah, buen dia berjuang, istrinya hamil dan lain sebagainya. Ngapain kita pusingkan dengan urusan-urusan yang ibaratnya tidak substansi gitu loh. Kan kita nggak bicara kita sih ya, karena pada saat Mbok nanti menjadi seorang anggota DPD pun Mbok kan nggak digaji sama rakyat. Mbok tetap rakyat tapi dengan kekuatan hukum. Ya kan? Ya, betul. Ya mungkin Mbok ide nasi lah sama Erwin. Karena Erwin tahu gaji tunjangan Lojolante nak mekejang dialokasikan untuk anak-anak terbaik Bali ini, untuk mereka kemudian menjadi calon-calon pemimpin masa depan. That is my dream. Terus gimana kalau ada masyarakat bertanya, gimana cara saya mau tahu gaji itu nanti di gini semua gitu? Ya. Lewat web itu? Iya, lewat web. Nanti mereka akan ketik, ya kan? Mereka punya akses sendiri, mereka akan tahu. Mbok Lojolante ngengken, Mbok Lojolante kije. Jadi ibaratnya gini. Mbak anggota DPD nih, gitu kan. Terus Mbak rindu nih sama Erwin. Ya kan, Mbak mau menyampaikan aspirasi masyarakat, diskusi sama Erwin, meminta pertimbangan Erwin. Terus Mbak mau ngajak Erwin misalnya ngopi misalnya. Oke. Urusan pekerjaan atau tidak? Tidak. Sih, ngopi tapi kita diskusi tentang masyarakat. Pekerjaan kan? Ya kan? Kalau dalam konteks ya. Tapi kita ngopi nih. Ya. Kopi itu tidak akan Mbok ambilkan dari gaji dan tunjangan itu. Paham sing? Paham sing? Karena tidak ada satu lubang yang terkecil pun yang bisa digunakan oleh oknum untuk mempertanyakan kita. Wih, Erwin ada di warung ini dengan ini. Sing, Erwin akan menjadi ujung tombaknya, Mbok. Melang teh ngomong nih, ini tinggalin ini lu ORG nih tuh. Ada sing? Jak Bali dini bertransaksi atau ngopi-ngopi cantik di mana? Sing ada. Gitu loh. Tapi hasil pertemuan kita, diskusi kita akan sampaikan dalam bentuk hal seperti ini. Jadi adung. Gitu loh, bukan dengan cara kita dalam tanda kutip menakut-nakuti. Erwin izinnya bagaimana? Udah punya izin dan lain sebagainya. Oh, media ini. Paham ya? Tidak. Iya. Paham ya sayang ya? Paham ya? Kita harus jadi solusi. Misalnya masyarakat, misalnya ada orang yang melakukan tindakan asusila misalnya di rumahnya dia.
ngelaporlah dia ke Mbok, ngelapor juga ke pejabat. Karena responnya bagaimana, Mbok yang lebih duluan tidak lanjuti, kepolisian bergerak, imigrasi bergerak, mejoklah pelaku itu, yang memang dia adalah WNA. Nah terus ada ngelau mah tuh komplain ke Mbok, kenapa begini Mbok, kenapa saya yang seolah-olah dianggap melanggar undang-undang ITE, padahal yang berbuat itu bule itu di rumah saya, CCTV saya. Kenapa ada statement seperti ini? Kenapa kita tidak menyampaikan kepada masyarakat, tenang ya sayang, aman ya sayang, kita jaga ya, yang cinta Bali, yang sayang Bali, yang benar-benar sayang aja Bali kita jaga. Tapi aneh tuh hukum harus ditegakkan. Kenapa kita nggak bisa lakukan itu bersama-sama? Cara batis meja ini papat, stabilitas keamanan, pendidikan, ekonomi, budaya, ajak Bali, dress Bali dan lain sebagainya. Ya ini teg-teg kan kuat saja meja nih. Ya, makanya 4 orang ini nantinya yang berada di sana, siapapun mereka yang terpilih, itu sudah harus solid. Gitu loh. Dia mau kejang jemaah gaya ini gitu loh. Ya kan, anak lain meragatang, iya ngangkenin gitu loh. Ya enggak, benar enggak? Ya. Kita harus belajar mengapresiasi orang atas apa yang mereka lakukan dan Mbok fair di situ. Mbok fair. Tidak pernah mengakui hasil pekerjaan orang lain itu sebagai pekerjaan Mbok. Mbok fair di situ. Karena mungkin karena kita ini ya, apa ya? Mbak dulu atlet. Atlet? Ya. Atlet apa Mbak? Karate. Karate? Iya. Wih. Atlet karate. Nggak nyangka seorang Mbak Elo Jelantik atlet karate. Atlet karate. Dan ada satu atlet karate. Anak kita nih Win. Namanya Melki. Melki. Bapaknya adalah seorang penjaga kantin di SD. Di SD. Di sekolah ya. Sekarang sedang berada di Portugal. Terus untuk mengikuti kejuaraan dunia. Dan Melki ini beberapa bulan lalu sudah harus mengubur impiannya. Namanya dicoret, tidak bisa mengikuti pertandingan tingkat nasional. Padahal dia itu sudah meraih juara di tingkat provinsi. Dan ada beberapa atlet di bidang olahraga yang sama dan juga atlet-atlet di bidang olahraga yang berbeda mengalami hal yang sama. Mereka datangnya kemana? Ke Mbok ya? Ke kami, datang ke pondok. Mungkin Erwin lihat bapak-bapak yang menangis, yang Mbok bilang, "Seng SK, seng mulih nah." Dan kita gunakan cara-cara kita, ya kan? Memberikan masukan kepada dinas terkait. Nah, yang jadi raga yang ada di elit-elit itu kekengkenan ngedor pintu-pintu tuh. Ya, kan ngerimi kita. Betul. Nah, makanya tidak cukup hanya untuk cuap-cuap di media sosial, ini tidak cukup. Nah, ya. Makanya Mbok angkat telepon itu, Mbok akan minta izin. Mohon izin niki, wenten anak kita mewakili Bali. Bali loh di tingkat nasional dan dia pantas mewakili Bali. Tapi namanya tidak ada lagi. Tolong double check lagi sistemmu dan lain sebagainya. Karena kita sudah punya yang namanya keputusan. Apapun yang terjadi, saya akan berangkatkan anak ini. Tapi kalau saya berangkat kan viral. Adi menilunglah tim bayangan nih. Tapi secara prestasi kan dia berhak. Akhirnya apa yang terjadi? Direvisilah sistem yang sudah hampir jadi SK itu, dibuatlah lagi sistem seleksi itu secara fair play. Jadi atlet-atlet yang tadinya sudah gantung bajunya, sudah kapok jadi atlet karena merasa saya sudah menempuhnya dari sabuk putih loh sampai sabuk coklat loh, tapi ben bedek saja raga lakar mewakili Bali. Kenapa saya harus dibawa ke jurang yang paling dalam? Dan kita antarkan anak-anak itu karena prestasinya, bukan karena KTP lucunya Mbok Elo Jelantik karena prestasinya. Berdirilah dia di podium itu meraih medali emas mewakili Bali. Yang bangga siapa? Kan pemerintahnya. Ya enggak? Ya. Adakah Elo Jelantik di foto-foto itu? Tidak ada. Tapi kami akan menggigit medali itu. Mereka datang ke rumah, unyu-unyu,
ngabang bawa buluan, ada yang dah sekilo dah bang buluan jak meme bapak nih tuh menaik motor tuh. Akhirnya bisa gitu ya, Bang. Lah kejuaraan dunia. Ya. Tadinya di Bali sudah habis harapannya kejuaraan dunia. It's not about getting the spotlight, pengakuan atas apa pencapaian yang kita raih untuk anak-anak ini. Gitu loh. Tapi kadang-kadang caranya raga panak-panak raga tuh neket, impiannya tercapai, gitu loh. Bukan untuk sebuah pengakuan pribadi. Karena apa yang mereka dapatkan, ada itu videonya. Ibu makasih Bu, berkat Ibu Melki bisa meraih, gitu kan? Ada nggak aku ngeklaim? Tidak ada mau klaim ya. Seluruh organisasi karate seluruh Indonesia tahu. Emang aku pernah cipika-cipiki gitu sama Forky, sama KKI, sama apa. Perjuangkan semuanya, ayo semua atlet karate. Mau lo maju nih di DPD RI, kumpulan kalau di GOR, mana ada. Tapi mereka melihat mau tuh sejuk. Pejabat-pejabatnya tahu, aku nggak dipermalukan sama lo Jelantik. Tetap aku terhormat. Tapi di tengah kan keras. Nah, gitu loh. Berarti mau lebih ke substansinya daripada ribut-ribut di media sosial tapi substansinya nggak jalan, lebih baik dibalik aja di media sosial halus, substansinya kita gojlok gitu. Di media sosial pun buat tidak jarang ribut saya. Ribut juga kan? Tidak jarang ribut karena kan cara raga tuh megai dari karyawan, raga ibarat nih raga ngelah bos atau raga ngelah pelayan nih. Raga ngelah pelayan, bebang SP1. Pelayan itu siapa? Pejabat. Bang teguran tertulis malu, lisan malu, sing mempan, tertulis, sing mempan, SP1 sing mempan. Bekanti agak keras, bekanti agak nengkek, mare mempan. Berarti memang sekali diperlukan suara keras dan tegas itu, tapi bukan berarti kita tidak sayang. Kalau kita tidak sayang, kita ngoyong, mendap, ngomong apa, menjadi Niluh Jelantik yang seperti biasanya. Toh kami baik-baik saja menjadi Niluh Jelantik. Ya nggak sayang? Siap. Ya. Jadi mantap. Mau harapkan Jak Bali di ruangan ini nantinya akan menjadi rumah bagi anak-anak muda, pergerakan anak-anak muda. Apapun profesi mereka, tingkat apapun sekolah mereka, bukan tidak mungkin mereka juga sudah, misalnya ada anak SMA yang dia sudah punya usaha penyewaan buku komik dan lain sebagainya. The other side of Bali gitu loh. Dia kan lahir di Jak Bali gitu kan. Mungkin berkat nanti dengan adanya di sini mereka berkat Erwin kayak tadi kan ada UMKM, brand gitu kan. Dan itu mereka nggak pernah lupa loh. They never forget. Mereka nggak pernah lupa bahwa pertama kali mereka melihat Mbok Lo Jelantik, kecup saya ngajak Jering, kecup saya ngajak AWK, kecup saya ngajak Pak Kosta. Itu di Jak Bali, bukan di Kick Andy, bukan di Hitam Putih, bukan di acara-acara nasional itu. Iya kan? Iya. Paham ya sayang ya? Jadi buat Mbok, cinta itu tanpa batas sayang gitu. Betul. Jadi ada yang teman nanya saya, "Wih Win, kenapa itu Mbok Jelantik kok sayang-sayang? Terus kok manggil kamu adik? Kamu adiknya Niluh Jelantik?" Oh enggak, emang kita emang udah kayak gini gitu. banyak yang gini Mbok, apa namanya, takut. Kenapa nih kok Erwin sama Lo Jelantik adik kakak gitu. Yang penting masyarakat Bali harus sehat, kuat, semangat, bahagia. Ada permasalahan, sudah ada kita punya institusi, silahkan lapor. Misalnya kehilangan motor, lapor ke kepolisian. Misalnya ada tetangga bule dari guru surfing, izinnya kita belum yakin, ada dia jadi dokter suntik kosmetik, kita belum pasti dengan izinnya, ada imigrasi dan lain sebagainya. Dan di tengah-tengah itu ada yang namanya lapor Niluh. Lapor Niluh. Ya, lapor hashtag lapor Niluh, kita yang menjadi jembatan untuk mengingatkan. Bukan untuk main hakim sendiri, tidak. Kita paham aturan, dan lapor Niluh itu menjadi jembatan bagi pejabat-pejabat untuk menyapa rakyatnya, bagi para pejabat-pejabat untuk mengatakan kepada masyarakat bahwa this is what we are doing. Kita tuh kerja loh gitu. Dan kadang pesan yang mereka sampaikan mungkin belum sampai, melalui Niluh Jelantik lah.
ikut dibantu disebarkan gitu loh. Oke. Ya sayangnya, jadi itu tidak akan ada yang berubah sampai kapanpun tidak berubah dan dinamika politik hari ini, warna-warni politik hari ini memang harus kita lewati. Betul. Memang harus kita berpartisipasi. Kenapa? Karena setiap sektor, setiap keputusan yang ada di dalam sendi-sendi kehidupan kita itu ditentukan oleh keputusan politik. Betul itu, So Mbak. please be wise. Ya kan, please be wise, memilih orang yang benar-benar memperjuangkan kamu, memahami bahwa tujuan dia ada menjadi wakil rakyat itu adalah untuk tuannya, bukan sebaliknya. Gitu loh. Siap. Ya. Kembali lagi yang sampaikan, Mbak, apa namanya? Karena di media sosial itu kan euforianya atau iklimnya yang lihat masyarakat tuh muak dengan penguasa itu anggaplah banteng PDI lah gitulah ya. Makanya ada yang komen-komen sering itu 2024 no banteng, 2024 no banteng gitu kan. Nah mereka itu kayaknya takut mau membranding diri merah itu jangan sampai mau nanti gara-gara itu pendukungnya mau yang awalnya ingin mencoblos lo jelantik buang mah gitu loh. Tapi kan menurut Mo tidak pengaruh branding itu ya kembali lagi pada Mo lo jelantik. Kan Mo sudah tegaskan itu bukan partai, merah itu bukan cuman PDI tapi PSI, Jak Bali pun merah gininya. Substansi merah adalah tiang pun bikin merah. Kenapa saya bikin merah? Karena saya ingin Jak Bali ini adalah berani, kelagas gitu. Just. Yeah. Dan di mungkin akhir pemikiran hari, kita sama mungkin. sama saya. Dan di akhir hari this is not about the house. Bukan tentang rumahnya tapi isinya. Betul. Kalau kita meyakini bahwa kita punya orang-orang yang memang siap untuk mengabdi dan bekerja. Ada tadinya misalnya ada 10 orang nih. Kita nggak usah dah hitung jumlah partai ya. Ada 10 orang. Tadinya di Diana mau gaya bersih. Aja 9 ya tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Ya yang 9 inilah jadikan 5. Pada 5. Terlepas apapun warnanya. Gitu loh. Makanya Mbok tidak memandang pejabat itu dari dapilnya. Betul. Yang Mbak ada nak misalnya yang memerlukan bantuan harus misalnya dikirim pakai ambulan dan lain sebagainya. Sing hitungan, kamu milih siapa sebelumnya? Biar tak telepon anggota dewanmu enggak. Siapa yang terdekat, siapa yang siap, walaupun orang itu tidak memilih dia, kamu tetap harus bantu. Nilai kemanusiaanmu harus jauh lebih besar dibandingkan dengan pemikiran politikmu. Oke. Ya enggak? Gitu loh. Harusnya begitu. Nah, jadi umah-umah itu kita isi dengan orang-orang yang setia, loyal, konsisten kepada siapa? Rakyat. Kepada rakyat, kepada konstitusi, kepada kebenaran. Kuangin malu ane berpotensi korup-korup nih. Lah ini ada sia, ada dikutus, ada pitu. Caranya bagaimana? Partisipasi masyarakat. Nah, caranya masyarakat yang sekarang sudah muak sekali gitu loh. Ya kan? Bosan sekali loh. Tidak ada yang berubah, tetap aja dia korupsi loh. Beras dikorupsi, roti dikorupsi, dan lain sebagainya dikorupsi. Suatu hari nanti kita berharap anak-anak kita yang akan menjadi penggantinya, tapi kita sudah harus pastikan dia tidak akan melewati ranjau-ranjau berbahaya itu. Kita yang bukan pejabat aja berpotensi untuk dijemak gitu loh, dijemak, diintimidasi dan lain sebagainya. Apalagi anak-anak kita pastikan mereka sudah bisa melewati jalanan dengan sedikit lampu-lampu ya walaupun agak termaram. Dan kita tidak bisa melarang mereka, partai apapun yang akan mereka masuki suatu hari nanti. Let's say misalnya mereka mau masuk misalnya ke partai PSI, silakan. Muda, progresif itu kita, silakan. Walaupun sekarang mungkin anggota-anggotanya tidak semuanya anak muda gitu. But it's okay. Masuk ke partai Gerindra misalnya, that is fine. Ada Gede Gajah yang akan menjadi ayahanda mereka. Masuk ke partai PKN, ada Gede Pasak Suardike yang akan menjadi bapaknya di sana. Masuk misalnya ke mana? Ke partai Perindo, Golkar, ya kan? Ya. Sebutkan lagi partai-partai yang lain. Dan kemudian mungkin mereka masuk ke partai PDIP.
melihat nilai-nilai marhainisme itu, melihat bagaimana, karena ini kan semua orang kan punya romantismenya masing-masing. Betul. Ya kan? Betul. Wih, tapi di sana orangnya begini-begini. Tapi kita kan tegak lurus sama kebenaran, sama nilai dari yang dituangkan oleh perjuangan rumah itu. Orang-orang itu kan sementara. Ada yang nanti akan pensiun, ada yang nggak mungkin menjabat lagi, ada yang nantinya kena kasus korupsi, ada yang masuk penjara. Rumah itu harus tetap utuh. Nah, kodanya misalnya yang nantinya digantikan oleh anak-anak muda ini, gitu loh. Jadi buat Mbok, partai politik akan selalu menjadi rumah bagi rakyatnya. Akan tetapi ya isi-isi dari partai politik itu harus paham mengapa mereka masuk partai politik. Gitu. Jangan jeraminya yang dibakar. Ya kan, kalau ada tikusnya pesuang, dia lumbung nih bakar. Makanya kadang-kadang politisi-politisi yang dalam tanda kutip beler-beler itu bikin aku gregetan gitu loh. You giving a politic a bad name gitu loh. Gimana tuh yang bikin Mbok gregetan? Itu yang ngemaling, ngerampok, nguluk-nguluk, ya kan? Ngorang anggaran muni ternyata muni. Gitu loh. Ngemang komen-komen kadang-kadang yang tidak seperti yang kamu bilang substansi. Ya, gitu loh. Harga bas menek raga tu nenar bas sele. Sing masalah kita naik makan nasi sele, tidak masalah. Lifestyle, karena sehat juga sele. Tapi jangan menterinya misalnya ngomong, kamu bercocok tanam padi ya whatever. Come on, hello gitu loh. 2023 untuk apa kami gaji kalian gitu loh. Ya enggak? Nah, orang-orang seperti itulah yang nantinya harus digantikan dengan anak-anak muda yang sudah mengalami jatuh bangunnya, yang dia mengatakan I don't wanna be like him. Aku nggak mau kayak dia, pencitraan, munyi-munyi dogen, ngomong senada isi. Aku mau nantinya mengembalikan lagi keluhuran nilai politik itu. Kenapa? Karena kita masih berdiri di atas negara yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia dan ada undang-undang yang mengatur. Kekengkenan kegedak basangnya lakar terus ada DPR RI. Kekengkenan gedak basangnya harus terus ada lakar Republik ini dengan sistem pemilihan mau terbuka kek, tertutup kek, setengah tertutup kek, akan terus ada. Kita benci dengan oknum dan dengan sistemnya, kita ganti dia. Tapi kita jangan menjadi dia. Dan itu harus dibuktikan. Mau bikin fakta integritas kek, fakta integritasnya jangan petang-petangin nulis kene di gelap-gelapan enggak. Sampaikan kepada seluruh rakyat. Minimal rakyat di daerahmu. Kayak cara Mbok nih. Ditulis gede-gede di sini. Nilo Jelantik tidak akan mengambil gaji dan tunjangannya dan akan menggunakannya, memanfaatkannya, menyumbangkan kepada atas untuk kepentingan seluruh rakyat Bali melalui pendampingan, pemberdayaan, pendidikan, mencetak generasi-generasi muda calon pemimpin Bali berikutnya. Yang kang idang galak Jalo Jelantik. Itu yang program Mbok itu yang membuat politisi lain gini gitu takut dan ada yang gini tidak percaya, mungkin gitu. Nah seperti nggak usah lah kita bahas lagi, sudah kita bahas tadi. Nah terakhir Mbok loh biar nggak tanggung, seperti yang dia sampaikan tadi. Dalam Pilpres ini mau lo dukung Ganjar, kan di Bali kan pertarungannya dua, Ganjar dan Prabowo Gibran, Ganjar Mahfud dan Prabowo Gibran. Nah banyak juga yang di netizen di Jak Bali itu yang bikin survei di Bali di Jak Bali 66% Prabowo Gibran. Nah Mbok Loh Jelantik justru terlihat nih, nggak tahu dia terlihat ke Ganjar gitu. Mungkin sekarang bisa dijelaskan Mbok. Kan DPD harus BPD boleh nggak ngerti gatian. Mbok biasa kok diskusi sama Di Gajah. Oh Di Gajah biasa. Apakah mau mempertanyakan pilihan politiknya Di Gajah? Mbok biasa berdiskusi dengan Rieke Diah Pitaloka. Rumah itu menjadi rumah pergerakan semua partai itu. Pitaloka itu. Mbok biasa diskusi dengan teman-teman di lautan, Dek Soto, sebutkanlah dengan Erwin, ya kan, dengan teman-teman kita yang ibaratnya yang berpikiran bahwa fak politik gitu loh. Biasa Mbok diskusi. Nah, kalau kita bicara pilihan politik, dari 2012 Mbok sudah menentukan hati Mbok di Jokowi.
Dia jadi gubernur, Jokowi. ya kan? Tegak lurus Jokowi. Mungkin sampai 2 bulan lalu tetap tegak lurus Jokowi. Akan tetapi sekarang karena MK ini enggak ada urusan. Akan tetapi tujuan kita yang sebenar-benarnya untuk apa? Untuk siapa? Untuk jabatan pribadi kah? Atau untuk kepentingan rakyat kah? Makanya kan Mbok selalu bilang, siapapun pilihan presidenmu, Mbok nggak mempertanyakan pilihan presidennya anak-anak kita yang misalnya memilih Pak Prabowo ataupun memilih misalnya Cak Imin misalnya, ya kan? Okay. Akan tetapi secara sikap misalnya, ya Mbok memutuskan memang Mbok mendukung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, ya kan? Tapi tanpa Mbok mengecilkan calon-calon yang lain. Kenapa gitu? Mungkin bisa ada alasannya, Mbok. Untuk apa? Untuk Nggak perlu apa? dijelaskan. Bukan. Ini 3 anak yang sedang melakukan yang terbaik untuk bangsanya, ya kan? Kalau misalnya Pak Prabowo menang presiden, kita tetap harus pastikan, misalnya melalui teman-teman di Gerindra, tetap ngayah nah, tetap berjuang nah untuk masyarakat nah, siap Mbok Niluh, pasti gitu. Ya. Siap Mbok Niluh, bareng-bareng Mbok Niluh menjaga masyarakat. Siap. Halo mau ngomong kan? Nah, kalau misalnya Ganjar Pranowo misalnya menang bersama Pak Mahfud, perkataan Mbok tetap akan sama. Kayak nancang hitam di atas putih. Apa nih dari janji politik Cini? Bali dan seluruh rakyat Indonesia, kamu harus perjuangkan. Ya kan? Termasuk juga dengan yang satunya. Misalnya begitu. Terus sekarang menurut Erwin itu kepentingan siapa? Kepentingan rakyat. Yang Mbok jalankan hari ini hingga per hari ini itu sebenarnya sangat tidak menguntungkan untuk usaha kita, karena kami menjalankannya dengan hati. Kalau Mbok misalnya mau mikir uang nih, uang nyemak proyek segala macam, orang mungkin pikir kan, wih dengan naruh ke Mbok Niluh pasti dapat begini dapat begitu. Tapi kan tinggal ngomong sama KPK, ngomong aja Bank Indonesia dengan siapalah bilang pajak dan lain sebagainya. Tidak ada itu. Karena buat Mbok A ya A, B ya B. Ini lo jalan itu kayak gini. Makanya bagaimana Partai Gerindra respect sama Mbok, PSI tetap sayang sama Mbok, Perindo tetap tetap hormat sama Mbok. PDI yang dibilang lah partai yang pemenang lah gitu kan, yang besar lah partainya. Incumbent. Sekalipun buat mengkritisi habis-habisan itu ketua DPD-nya, tetap santuy kan? Ya enggak? Because this is not about the house, this is about the people. Jangan bikin rusak nama rumah yang sudah membesarkan kamu. Rumah itu kan tetap ada, siapapun. Apakah hari ini Bu Mega ketua umumnya, atau misalnya kita nggak pernah tahu, mungkin Gibran yang akan menjadi ketua umumnya PDIP 20 tahun lagi. Nah, we never know. Tahu kalau di politik itu dinamis. We never know. Tapi at the end of the day, hidupmu untuk rakyat. Ya enggak? Gitu loh, makanya buat Mbok, partai apapun di depan, yang penting Ci mengabdi untuk rakyat. Yang penting Ci mengabdi untuk rakyat, gitu loh. Siap, Mak. Bener nggak sayang? Siap, benar. Buka kacamatamu yang tinggalin ya, Mbok. Siap. Ya, benar, mata Mbok ya. Tuh. Gitu loh. So, itu alasan Mbok kenapa semua hubungan baik itu tetap terjaga. Gitu. Ya, jadi Mbok misalnya gini, nyerang salah satu paslon. Terus paslon yang misalnya kita lupa, misalnya kita juga punya paslon nih. Kita tidak menyampaikan kerja-kerjanya dia. Kita sibuk nyerang yang ini. Terus ini menang. Kayak kenancang nyangkol rakyat Bali ya, memperjuangkan. Terus bagaimana perjuangan kita belasan tahun yang lalu? Nanti kan gini nanti. Mbok Niluh kemarin kenapa capres saya dinyek-nyek doh. Tapi kalau sekarang kita sampaikan, kalian anak-anak bangsa bertanding, berkompetisi, yang terbaik yang kalian lakukan, keluarkanlah semua program-program kalian, semuanya ini. Kan berapa kali Mbok posting itu? Keluarkan program-program terbaik kalian, apapun itu, promises kalian, janji kalian dan lain sebagainya. Mbok nyatet loh. Tapi kan Mbok tetap berada di satu rumah ini, tanpa harus membakar 2 rumah ini. Karena kenapa? Karena di akhir hari rakyat yang menjadi pemilihnya.
Jadi mungkin mereka secara secara legislatif, misalnya DPRD kabupaten dan provinsi dan RI, mungkin mereka memilih partai A, pilpresnya mungkin memilih dari nomor sekian, DPD-nya mungkin memilih nomor sekian. Itulah demokrasi. Tapi harus dicantumkan di sini. Orang-orang yang saya pilih mungkin nano-nano, berasal dari 3 partai politik yang berbeda. Tapi saya tahu orang-orang yang dari partai politik yang berbeda ini punya satu keinginan, cita-cita 100% mengabdi untuk rakyatnya. Oke. Gitu. Siap. Ya enggak? Oke, Mbak Lo. Oke. Terima kasih. Ini terakhir ada Paham ya? support niki, Mbak. Niki kebetulan Sayang. Ini Ya. udah dibuka. Belum. Ini dari brand Nitra Jaya. Terima kasih Nitra Jaya. Ini Kita buka bersama boleh? Oh, ini punyanya Mbak. Ini. Oh, kita buka. Ya. Kita buka bareng ya. Yo, tahu Mbak Lo kebaya merah di bang kebaya putih. Belar Nitra Jaya nih. Halo kesayangan Nitra Jaya. Terima kasih untuk karya indah kalian. Wih, Coba lihat. yang banget Ndok Mas Mbak. Wih, sukses semua nih. Nitra Jaya sudah support Jak Bali sehingga Jak Bali bisa nambah kamera lagi satu nih, Mbak. Wow. Dulu kan punya 2 nih. Congratulations Jak Bali. Pokoknya sukses semua lah. Yang sebenarnya banyak yang ingin support dari politisi, cuman yang tidak ingin biar dari orang yang independen aja lah. Kalau Mbak Nilo kan support you all the way sayangku. Ya enggak? Ya. Benar enggak? Tuh. Ini adalah lambang cinta kesayangan. Kalau merah itu adalah lambang keberanian kalian. Yang tidak seperti pernah apa pakai yang baju Bali. Ndok gini, Mbak. Kalau yang ketemu sama Pak Koster baru nanti akan pakai ini. Ketemu Pak Presiden. Oh, Pak Presiden gitu ya. Pak Koster, Pak Gubernur, ketemu rakyat juga keren karena berarti kita mengapresiasi Mantap lah. karya rakyat. Sukses semua Nitra Jaya. Ini teman-teman kalau mau beli busana adat Bali yang berkualitas pokoknya bisa di Nitra Jaya ya. Yang paling di Denpasar ada Jalan Merdeka, ada di Kapal Badung juga kalau nggak salah itu. Banyak lah lokasinya ya. Oke, Tinggal kesayangan. cek di Instagram Nitra Jaya. Oke. Oke kesayangan, nanti kalau sudah Mbak Niluh pakai kebayanya, nanti Mbak Niluh akan videokan dan Mbak Niluh akan cantumkan akun Instagram dan juga nomor HP dari Nitra Jaya, busana adat Bali dan seragam sekolah. Sukses semua Nitra Jaya. Sukses semua Nitra Mbak Niluh. Jaya. Sudah mau kesini ya. Sudah cukup? Sudah cukup. Jawaban dari Mbak Niluh? Plong lah pokoknya Mbak. Artinya Tiang cuma ingin menjembatani Mbak Niluh aja biar netizen itu tidak liar pikirannya gitu loh terhadap Tapi Mbak Niluh. hari ini setelah Mbak duduk bersama Erwin di sini, bagaimana? Karena Mbak juga bagian dari netizen. Ya, itu dah. Erwin Artinya juga. Kira-kira gimana? Setelah itu Tiang melihat berarti Niluh dilantik sekarang lebih ke substansi gini lah. Lebih intinya substansi lah, substansial orangnya Mbak lah gitu. Oke. Siap pokoknya Mbak. Mantap. Selamat berjuang. Semoga Kecup lagi sukses Nay. pokoknya Mbak. Kecup. Mantap. Sukses semua. Kapan lagi dikecup? Ya. Kapan lagi dikecup sama host Jak Bali?